Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan permasalahan ketegangan otot atau tonus otot, yaitu hipertonia dan hipotonia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai Hana Saunur Sabrina akan menjadi moderator dan teman-teman saya yaitu Dia Aprili, Dora Maharani, Erlin Berlian, Hera Fika, dan Iva Ristini Putri. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah melihat presentasi kami pada saat ini. Langsung saja kita mulai penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian hipertonia. Hipertonia adalah aktivitas otot berlebih yang terjadi ketika komunikasi antara otak dan sumsum tulang belakang dipengaruhi karena cedera atau sakit, sehingga bagian tubuh seperti lengan atau kaki menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kapan hipertonia itu terjadi? Jadi, hipertonia itu terjadi ketika daerah otak atau daerah sumsum tulang belakang yang mengontrol sistem atau sinyal yang mengatur suatu ketegangan atau tonus otot dan memerintahkan otot untuk bisa berkontraksi mengalami kerusakan. Cara perawatan bagi hipertonia diantaranya yaitu melakukan olahraga ringan. Penderita hipertonia harus berusaha untuk tetap bergerak, yaitu salah satunya dengan olahraga dalam batas kemampuannya. Kemudian yaitu adalah terapi fisik atau fisioterapi. Terapi fisik berfokus pada mengembangkan kekuatan dan fleksibilitas otot melalui latihan terstruktur. Terapis fisik dapat merancang program latihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu. Latihan dapat meliputi peregangan, latihan keseimbangan, latihan kekuatan, penggunaan alat bantu seperti alat bantu berjalan. Kemudian yaitu mengkonsumsi obat relaksasi otot. Obat relaksasi otot seperti baclofen, diazepam, dan datrolen dapat diresepkan untuk mengurangi hipertonia. Semua obat dapat diminum, tetapi baclofen juga dapat disuntikkan langsung ke cairan cerebrospinal melalui pompa implan. Materi selanjutnya yaitu hipotonia. Hipotonia adalah kebalikan dari hipertonia, di mana ketegangan tonus atau otot terlalu sedikit atau kurang. Ini adalah kondisi yang mengacu pada penurunan ketegangan otot sehingga sendi terlalu fleksibel atau lemah. Selanjutnya yaitu kapan hipotonia bisa terjadi. Pertama, saat bayi baru lahir. Sejumlah bayi baru lahir mengalami hipotonia karena sistem saraf mereka belum sepenuhnya berkembang. Kemudian, gangguan neurologis. Beberapa gangguan neurologis dapat menyebabkan hipotonia seperti cerebral palsy. Kemudian, cedera otak. Cedera pada otak seperti cedera trauma atau pendarahan otak bisa mengakibatkan hipotonia. Terakhir, gangguan hormonal. Hipotonia juga dapat terjadi sebagai akibat dari gangguan hormonal seperti hipotiroidisme. Selanjutnya, cara perawatan bagi penderita hipotonia. Yang pertama, dengan melakukan terapi fisik. Terapi fisik berfokus pada mengembangkan kekuatan dan fleksibilitas otot melalui latihan terstruktur. Contohnya dengan melakukan latihan peregangan. Kemudian dengan terapi okupasional. Terapi okupasional membantu individu dengan hipotonia untuk meningkatkan keterampilan motorik halus dan fungsi dalam sehari-hari. Kemudian terapi bicara dan bahasa. Jika hipotonia mempengaruhi otot-otot wajah dan mulut yang digunakan untuk berbicara, terapi bicara dan bahasa dapat direkomendasikan. Kemudian perawatan medis. Jika hipotonia disebabkan oleh kondisi medis yang mendasarinya, perawatan medis yang sesuai akan diberikan. Dan yang terakhir, dukungan ortotik. Penggunaan perangkat ortopedi seperti penyangga kaki, kaki palsu, atau pelindung sendi tertentu dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan mobilitas pada individu dengan hipotonia.
Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan kalau hipertonia dan hipotonia itu adalah masalah penyakit otot yang berhubungan, di mana hipertonia sendiri adalah kondisi ketika otot-otot seseorang menjadi kaku dan tegang. Ini dapat terjadi sebagai hasil dari gangguan saraf seperti cerebral palsy atau stroke. Dan di sisi lain, hipotonia adalah kondisi ketika seseorang memiliki kelemahan otot dan kurangnya ketegangan tonus otot yang normal. Dari hipertonia sendiri itu dapat mempengaruhi kontrol motorik, mobilitas, dan keseimbangan seseorang. Dan hipertonia sendiri itu perawatannya melibatkan pendekatan terapi fisik, terapi okupasi, terapi obat-obatan untuk mengundurkan otot, dan dalam beberapa kasus prosedur bedah untuk mengurangi kekakuan otot. Sedangkan perawatan hipotonia sendiri itu dia melibatkan pendekatan terapi fisik, terapi okupasi, terapi bicara, dan bahasa, perawatan medis yang sesuai, dan dukungan ortotik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendiagnosis dan merencanakan perawatan yang sesuai bagi individu dengan hipotonia atau hipertonia. Setiap kasus dapat memiliki penyebab yang berbeda dan memerlukan pendekatan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok 3 sampaikan pada hari ini. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.